Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan ini juga melatih kesabaran kita. Kadang-kadang sebagai manusia, sunatullah kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah memang ketetapan Allah. Di dalam surat Al-Mulk 1 dan 2 sudah dinyatakan bahwa Allah akan memberikan ujian kepada kita dan untuk melihat sejauh mana amal kebaikan yang kita miliki. Juga di dalam surat Al-Baqarah ada kabar gembira, ada kabar yang menyedihkan yang akan muncul dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita harus menyikapinya dengan baik. Ketika ujian, cobaan, rintangan datang dalam kehidupan kita, mungkin berbagai macam bentuknya ya, dan setiap orang pasti akan diuji dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu karena tanda Allah mencintai kita. Maka ada kadang-kadang kalimat Allah mencintai dengan caranya. Yang baik menurut Allah belum tentu baik menurut manusia. Yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya. Ketika ujian datang, cobaan datang, justru yang datang di hati kita bersyukur. Jangan, aduh ya Allah, saya sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Kenapa engkau berikan ujian dan cobaan kepadaku? Ya tidak apa-apa kalau kita mungkin sedang berkeluh kesah dengan Allah dengan baik. Tapi ingat, itu tanda Allah mencintai kita. Ya. Dan Allah memberikan beban sesuai dengan kemampuan umatnya. Jadi Allah akan memberikan beban kepada umatnya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita ini ternyata diuji oleh Allah, diberikan ujian, diberikan cobaan, kita senantiasa bersyukur, maka insya Allah akan banyak diberikan kenikmatan oleh Allah. Karena barang siapa bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmatnya. Barang siapa kufur, hati-hati dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika ujian itu datang, yang pertama, yakin pada diri kita. Ini semua karena tanda cinta Allah kepada kita. Yang kedua, ketika ujian dan cobaan datang, kita harus tetap bersyukur. Mensyukuri masih diberikan ujian, masih diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak mudah, tapi itulah sebagai umat manusia di muka bumi ini, khalifah Allah di muka bumi ini, sehari-hari kita harus bersyukur. Coba nikmat apa yang tidak diberikan Allah kepada kita, ya kan? Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Nah, juga suratnya yang sering kita bacakan ya dalam surat Ar-Rahman. Allah memberikan banyak kenikmatan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita lupa. Bangun pagi, yang diingat handphone. Bukan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan hidup, masih bisa bernafas. Karena ada orang yang tidur tidak bangun lagi. Nah, tapi kita masih bisa membuka mata, menghirup udara, masih bisa bernafas. Yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan engkau berikan yang terbaik hari ini. Dan juga kita kemudian berniat, ya Allah, mudah-mudahan yang saya lakukan hari ini lebih baik dari kemarin. Itu juga bersyukur. Jadi jangan melakukan kesalahan yang sama, jangan melakukan tindakan yang buruk yang sama yang sudah dilakukan kemarin. Jadi kita niatkan bangun pagi sebelum mengambil air wudhu, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih masih diberikan kehidupan,
dan kita akan berbuat yang terbaik hari ini lebih baik dari kemarin dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kalau kita mendapatkan ujian dan cobaan lagi, apa yang kita lakukan selain bersyukur? Menerima dengan lapang dada. Ya, menerima semua ujian dan cobaan itu, dan kemudian kita berusaha, berikhtiar. Ya kan ujian dan cobaan macam-macam. Nah, ada caranya untuk bisa kita kemudian menghindari atau kemudian juga mencari jalan keluar supaya ujian dan cobaan itu dapat kita lalui dengan baik. Berlapang dada, ya, menerima dengan baik, kemudian kita mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Insya Allah, Allah akan membantu kita. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, maka berbaik-baiklah kepada Allah karena ini bulannya Allah. Jangan hanya ketika kita sedang ada ujian, ada cobaan, kita ingat kepada Allah. Tetapi ketika bulan Ramadan, bulannya milik Allah, kita melupakan semua yang harus kita lakukan di bulan suci ini. Jadi mari kita senantiasa bersyukur dan melihat sisi positif bahwa ketika ujian dan cobaan itu datang, karena itu tanda Allah mencintai umatnya. Nah, kemudian kita harus berlapang dada mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, kadang kita sering mengatakan, ya Allah, kenapa doa-doa kita belum dikabulkan? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Insya Allah, 10 hari terakhir ini, mari kita berdoa. Apa yang kita inginkan, kita ucapkan. Mudah-mudahan ketika kita hati bersih, kita sudah melakukan Ramadan dengan baik, Allah akan mengabulkan doa-doa kita dan akan menjauhkan kita dari segala ujian dan cobaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.